wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladia Sheryl Ramadina dengan NIM 0555075662 dari Prodi Sistem Informasi. Berikut ini saya akan membuat video praktikum untuk memenuhi tugas 2 pada mata kuliah jaringan komputer dengan soal berikut ini. Nah, langsung saja kita ke langkah pertama. Untuk membuka CMD, kita klik Windows plus R, lalu ketikkan CMD dan tekan Enter. Nah, di sini CMD akan muncul, lalu kita ketikkan perintah cd. cd di sini adalah change directory yang berfungsi sebagai pengganti folder aktif. Lalu perintah selanjutnya ada cls yang berfungsi untuk membersihkan semua tampilan di CMD agar tulisan dapat terlihat rapi. Lalu ada lagi cls Nah, untuk CLS di sini tidak mempunyai parameter. Jadi, garis miring dan juga tanda tanya tidak berpengaruh. Lanjut, kita ke perintah yang dir, garis miring dan tanda tanya. Nah, di sini adalah tampilan lebar dari dir yang mempause per halaman. Jadi, akan menampilkan semua subfolder. Kita lanjut saja ke ipconfig. Nah, ipconfig ini akan menampilkan konfigurasi IP dasar seperti IPv4 address, subnet max, default gateway dari adapter yang aktif. Ini dibuat dengan untuk mencek koneksi dari internet. Lalu setelah itu ada ipconfig all. Nah, untuk ipconfig all di sini menampilkan detail lengkap tentang MAC address, DHCP server, DNS server, release time, dan lebih lengkap dari ipconfig biasa. Lalu di sini ada untuk perintah selanjutnya ipconfig tanda tanya. Nah, ipconfig ini menampilkan semua parameter ipconfig yang sudah dipakai. Oke, kita lanjut ke ipconfig release. Nah, untuk ipconfig atau release ini untuk melepaskan IP address dari DHCP. Setelah ini internet akan terputus untuk sementara dengan kurun waktu sekitar 5-10 detik. Jadi di sini membutuhkan run as administrasi. Kita lanjutkan ke perintah ipconfig renew. Nah, di ipconfig ini meminta IP baru dari DHCP setelah rilis. Setelah itu internet akan tersambung lagi. Kita lanjutkan ke ipconfig display DNS. Di sini akan ada tampilan cache DNS dari PC yang saya pakai. Lalu daftar website yang pernah saya buka akan muncul di IP ini. Setelah itu ada ipconfig close DNS. Nah,
Nah, fungsi dari ipconfig ini untuk menghapus cache dari DNS yang dipakai kalau website error karena cache DNS yang terlalu lama. Lalu setelah itu lanjut ke ipconfig register DNS. Nah, di sini ipconfig ini berfungsi untuk mendaftar ulang nama komputer ke DNS server. Jadi, ipconfig ini jarang dipakai oleh user biasa. Lalu selanjutnya kita perintah ke ping google.com. Di sini saya memakai google.com. Lalu enter. Nah, ping ini berfungsi untuk mengkoneksi ke server. Jadi akan dikirim 4 paket data. Kita lihat time XXMS-nya dan loss sama dengan 0-nya. Kalau request timeout berhenti berarti koneksi bermasalah. Kita lanjut ke netstart. Nah, di netstart ini akan ada tampilan dari koneksi jaringan yang aktif dan port yang sedang dipakai di PC yang saya pakai ini. Kita bisa menunggu sampai program ini selesai. Nah, setelah program ini selesai, kita bisa lanjut ke perintah selanjutnya. Kita akan buka lagi tracer google.com. Nah, tracer ini berfungsi untuk melacak rute paket data dari PC saya ke google.com. Di sini akan muncul hop per hop dengan lewat dari router mana saja. Program ini juga bisa kita stop dengan cara Ctrl+C. Kita Ctrl+C untuk melanjutkan perintah yang selanjutnya. Lalu di sini ada ping google.com. Nah, fungsi dari ping ini adalah gabungan ping dan tracer yang membutuhkan waktu 1-2 menit untuk menunjukkan di hub mana terjadi paket loss atau latensi tinggi. Kita langsung Ctrl+C untuk melanjutkan perintah selanjutnya. Lalu ada ns lookup. Google lookup google.com. Nah, di sini fungsi dari lookup google.com adalah untuk mencek DNS dari lookup untuk menampilkan IP address dari domain google.com. Lalu kita buka nets, lalu enter. Nah, di sini akan masuk ke mode konfigurasi jaringan lanjutan. Lalu kita bisa ketikkan interface IP show config. Nah, bisa kita lihat di dalam nets ini
adalah untuk menyeting IP. Dan kita ketik exit untuk keluar dari nets. Nah, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Kita lanjut ke route print. Untuk route print berfungsi sebagai menampilkan tabel dari routing IP. Jadi, tabel ini adalah jalur kemana paket data akan dikirim. Untuk yang terakhir, kita bisa ketikkan perintah net. Net berfungsi sebagai perintah manajemen networks di Windows. Contoh dari net adalah user untuk melihat user dari PC. Lalu net share untuk melihat folder yang di-share. Sekian praktikum tugas 2 yang saya buat untuk memenuhi mata kuliah jaringan komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.